Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri, volume kelima chapter keempat. Di chapter ini bakal dibahas tentang Akane dan juga Ming yang akan menyusup ke wilayah Helion. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di perbatasan wilayah Animania dengan wilayah iblis Helion di bagian timur, saat ini Akane dan Ming sedang berada di wilayah yang paling berbahaya yang ada di dunia ini. Lalu Ming bertanya kepada Akane, apakah Akane serius ingin menyelidiki tentang tempat ini? Dan Akane pun lalu memberitahu Ming bahwa dia dan Hakuto waktu itu pernah menemukan sebuah kuil. Dan di wilayah ini ada kuil seperti itu. Ming yang mendengar itu, dia pun lalu menjadi sangat bingung, karena dia tidak tahu apa yang disebut dengan kuil. Dan seharusnya jika mereka ingin masuk ke wilayah Helion, maka sebaiknya mereka masuk secara bersama-sama dengan Hakuto dan juga Olgan. Tetapi Akane dengan santai lalu bilang kepada Ming bahwa Ming itu seharusnya sesekali tidak perlu terlalu disiplin. Dan sesekali dia harus mengabaikan perintah. Dan walaupun Hakuto itu adalah bosnya, tetapi dia tidak mau selalu mengikuti perintahnya. Tetapi Ming lalu memperingatkan Akane bahwa mereka tidak akan mampu bertahan di wilayah Helion. Tetapi Akane langsung menyuruh Ming untuk diam, karena ada dua orang yang datang ke arah mereka. Dan saat dua orang itu sampai di sana, ternyata dua orang itu adalah sepasang bismen rubah. Dan mereka bilang kepada Ming dan juga Akane bahwa manusia tidak boleh berisik di tempat suci. Dan ini adalah wilayah mereka. Dan ternyata dua rubah ini adalah rubah yang pernah bertemu dengan Hakuto, yaitu Blue Fox dan juga Fire Fox. Tetapi Akane tidak mengetahui tentang hal ini. Setelah itu, Ming pun langsung mengeluarkan senjata andalannya, dan dia pun bersiap untuk bertarung. Sedangkan Akane, dia malah terpesona dengan keimutan dari dua bismen itu. Tetapi Ming langsung bilang kepada Akane bahwa mereka harus waspada kepada mereka. Karena walaupun mereka adalah bismen rubah yang imut, tetapi mereka berdua ini memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Tetapi Akane tidak peduli dengan hal itu, dan malahan Akane dengan cepat langsung berpindah ke belakang dua bismen itu dan mengelus ekor mereka. Sedangkan dua bismen yang melihat hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut, karena mereka tidak menyangka bahwa ada seorang manusia bisa melakukan gerakan secepat itu. Lalu Firefox langsung memarahi Akane dan menyuruh Akane untuk melepaskan ekornya. Sedangkan Ming yang melihat kejadian itu, dia pun akhirnya menjadi sangat konyol. Bahkan yang awalnya dia sangat waspada, sekarang dia berubah menjadi sangat kesal, karena dia melihat tingkah bodoh dari Akane. Lalu setelah itu, Blue Fox langsung bilang kepada Akane dan juga Ming bahwa jika ibu mereka yang ada di dalam kuil tidak sakit, maka ibunya pasti akan mampu membuat mereka berdua langsung jatuh ke atas tanah. Tetapi Akane yang mendengar itu, dia pun dengan sikap yang kekanak-kanakan, dia malah mengejek Blue Fox dan juga Firefox. Dan hal itu membuat mereka berdua menjadi sangat kesal. Tetapi Ming yang melihat pertengkaran itu, dia pun langsung memutuskan untuk menghentikannya. Dan Ming lalu bertanya kepada mereka berdua, apa yang dilakukan bismen rubah di tempat seperti ini? Tetapi Blue Fox malah bilang kepada Ming
bahwa dia tidak mau menjawab pertanyaan dari seorang ibu-ibu seperti Ming. Dan hal itu membuat Ming sangat kesal. Lalu setelah itu, Ming pun lalu bertanya lagi kepada Blue Fox, apakah mereka tidak akan melakukan apa-apa kepada mereka berdua? Dan Blue Fox hanya mengangguk. Dan Ming yang melihat itu, dia pun lalu bilang kepada Akane bahwa tidak ada ancaman sama sekali di tempat ini. Jadi mereka harus segera kembali ke base camp. Tetapi Akane langsung bilang kepada Ming bahwa Hakuto pasti memiliki suatu rencana di balik layar. Karena di sini Akane menyadari bahwa alasan dua Beastmen ini tidak menyerang mereka adalah pasti karena Hakuto, dan Akane sangat yakin dengan hal ini. Lalu Akane bilang kepada Ming bahwa Hakuto itu adalah seorang bos yang sangat mengerikan. Karena Hakuto itu pasti memiliki sebuah rencana yang sangat sempurna, yang bahkan para bawahannya tidak akan mengetahuinya. Bahkan Hakuto dapat dengan mudah membunuh semua musuh politiknya dengan semua rencana yang dia miliki. Dan Hakuto juga memiliki asisten yang lainnya selain dirinya, yang memiliki kemampuannya sangat hebat. Dan saat Akane memikirkan hal ini, dia pun menjadi sangat frustasi karena dia merasa bahwa dia tidak berguna untuk Hakuto. Dan dia juga merasa tidak pantas untuk menjadi bagian dari salah satu asisten mau Hakuto. Dan itulah alasan Akane menjadi sangat nakal dan menjadi tidak patuh kepada Hakuto. Lalu setelah itu, Akane pun langsung mengajak Ming untuk melanjutkan penyelidikan mereka berdua. Dan Ming langsung menolak hal itu. Tetapi sayangnya, Akane langsung membawa Ming secara paksa, dan itu membuat Ming menangis. Dan mereka berdua pun langsung masuk ke wilayah iblis Helion. Sedangkan Blue Fox dan juga Fire Fox yang melihat hal itu, mereka pun hanya bisa tersenyum. Dan alasan mereka berdua tidak menyerang Akane dan juga Ming adalah karena mereka tahu jika Akane itu adalah kenalan dari Hakuto. Dan mereka sangat berterima kasih kepada Hakuto karena Hakuto sudah menolong mereka pada saat itu. Dan mereka juga sangat kagum kepada Hakuto karena Hakuto bisa membuat seorang iblis tingkat tinggi menangis ketakutan di hadapannya. Padahal iblis itu adalah ancaman besar bagi dunia dewa. Di sisi lainnya, Akane dan Ming yang sudah masuk ke wilayah Helion, mereka pun mulai merasakan aura yang sangat mengerikan. Dan wilayah Helion adalah wilayah yang tidak pernah dimasuki oleh manusia. Bahkan di sekitar mereka saat ini dipenuhi dengan pepohonan yang sudah tertelan oleh kegelapan. Dan singkatnya, Akane dan Ming berhasil melewati hutan di wilayah Helion dengan kemampuan penyusupan dari Akane. Padahal di hutan itu banyak sekali monster yang kuat. Tetapi Akane dan Ming berhasil melewatinya tanpa ketahuan. Dan di sini, sebenarnya Akane sedikit tidak enak kepada Hakuto. Dan dia berpikir, apakah Hakuto akan marah kepadanya. Tetapi Akane lalu beranggapan bahwa selama dia bisa melakukan tugasnya dengan sangat baik, pasti Hakuto akan baik-baik saja. Dan tidak lama, akhirnya sampailah mereka ke sebuah kota. Dan kota itu dikelilingi oleh batas dengan pagar kayu. Dan di sana Akane melihat bahwa banyak sekali manusia yang dikurung di dalam kurungan besi. Bahkan Akane juga melihat banyak sekali penyiksaan yang telah dilakukan, sehingga tempat itu dipenuhi dengan kolam darah. Sedangkan Ming, dia pun menjadi sangat syok saat dia melihat hal itu. Padahal Ming sudah terbiasa dengan pembunuhan. Tetapi tetap saja, hal ini bagi Ming sangatlah kejam dan juga keterlaluan. Lalu setelah itu, Akane pun bilang kepada Ming bahwa kejadian ini mengingatkannya kepada masa lalu. Dan Akane lalu memberitahu Ming bahwa dulunya di dunia mereka banyak sekali melakukan pertarungan untuk membuktikan siapa yang terkuat. Dan di setiap pertarungan itu hanya akan tersisa satu orang, dan orang itu adalah yang terkuat.
Bahkan semua rekannya yang lain yang ada di Kerajaan Agung, mereka banyak sekali melakukan pembunuhan. Bahkan saat mereka melakukan invasi untuk menaklukkan setengah dari dunia, hal itu membuat mereka terus menyerang dan juga bertarung. Tetapi untuk saat ini, Kerajaan Agung tidak ada di dunia ini. Lalu Ming bertanya kepada Akane, apakah benar Hakuto dan semua bawahannya akan menyerang wilayah Helion? Dan Akane pun dengan tegas selalu memberitahu Ming bahwa wilayah Helion pasti akan mereka jatuhkan. Dan dengan begitu, maka Hakuto dan juga mereka semua akan bisa membuat kekaisaran agung yang baru dan membuat dunia yang baru. Dan tentu saja, di sini Akane sedikit salah paham dengan tujuan Hakuto yang sebenarnya. Dan Akane masih mengira bahwa Hakuto itu memiliki ambisi untuk menguasai seluruh dunia. Padahal saat ini, kenyataannya Hakuto itu adalah Akira Ono. Dan dia tidak memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Tetapi Akane tidak mengetahui tentang hal ini. Dan Ming yang mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat ketakutan. Lalu dia bertanya kepada Akane, apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Hakuto. Tetapi Akane lalu menenangkan Ming. Akane bilang kepada Ming bahwa dia tidak perlu merasa takut, karena kemungkinan kali ini Hakuto akan membangun sebuah negara yang sangat baik. Dan Ming yang mendengar itu, dia pun lalu beranggapan bahwa Akane ini telah bercerita tentang sebuah negara yang ada di zaman dulu, saat dunia dikuasai oleh Mao Hakuto. Dan Ming sangat yakin jika Kerajaan Agung yang dibicarakan oleh Akane adalah sebuah negara yang dibangun oleh Hakuto atau malaikat jatuh Lucifer, sang penguasa malam. Dan di sini, Ming pun lalu berpikir bahwa Hakuto dan semua anak buahnya akan mencoba untuk membangun kembali kerajaan yang telah lama menghilang. Dan hal itu membuat Ming menjadi sangat cemas. Dan dia khawatir bahwa dunia akan ditelan oleh kegelapan seperti yang pernah terjadi di masa lalu jika Hakuto berhasil menguasai dunia. Tetapi di sini, Akane mencoba untuk tetap tenang dan berpikir positif. Dan Akane mulai berpikir bahwa tidak mungkin Hakuto akan membuat dunia menjadi kacau. Bahkan Hakuto jugalah yang sudah mengalahkan semua monster yang telah menyerang kota pemula. Bahkan saat ini, salah satu dari bawahan Hakuto, yaitu Akane, dia ingin melakukan invasi ke wilayah Helion. Dan hal ini membuktikan jika Hakuto itu adalah musuh bagi para iblis. Dan Ming pun akhirnya memutuskan untuk mencari tahu apakah benar Hakuto ini memusuhi para iblis Helion. Dan setelah itu, Ming pun lalu bertanya kepada Akane, apakah Hakuto itu ingin melawan para iblis yang ada di wilayah Helion? Dan Akane pun hanya menjawab bahwa para iblis dan juga para monster hanyalah suatu makhluk yang muncul secara acak dan digunakan sebagai alat untuk menambah XP mereka. Dan Ming yang mendengar itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Karena yang dikatakan oleh Akane hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Hakuto pada saat itu. Hakuto pernah bilang bahwa semua iblis dan monster hanyalah sebagai makanan untuk dirinya. Dan Akane juga memberitahu Ming bahwa apa yang dikatakan oleh Hakuto tidaklah bohong. Karena memang benar, para monster dan iblis hanya digunakan oleh Hakuto untuk menambah XP miliknya. Lalu setelah itu, Ming pun lalu bertanya kepada Akane, apakah tujuan Akane ke sini untuk menjadi umpan? Dan Akane pun dengan murung lalu menjawab bahwa dia sebenarnya tidak takut kepada para monster ataupun pada player. Tetapi yang dia paling takutkan adalah bosnya, yaitu Hakuto, akan membenci dirinya lalu membuangnya. Sehingga dia akan berusaha untuk membuatnya berguna. Ming yang mendengar itu, dia pun sedikit bersimpati kepada Akane. Dan Ming bilang kepada Akane
bahwa Akane harus bisa menghadapi semua situasinya. Dan dia juga akan membantu Akane. Akane yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Lalu Akane bilang kepada Ming bahwa dia akan mulai melakukan serangan. Sedangkan Ming harus bersembunyi dan menonton saja. Dan Akane lalu bilang kepada Ming bahwa Ming tidak perlu khawatir, karena dengan semua kekuatannya, dia bisa mengalahkan banyak monster, bahkan sampai ribuan. Lalu setelah itu, Akane pun mulai melakukan serangan. Dan di hadapannya saat ini, ada sekitar 300 monster yang berjaga di alun-alun kota. Tetapi dalam sekejap, banyak sekali kepala monster goblin yang langsung tertebas dan jatuh ke tanah. Dan Ming yang melihat kemampuan dari Akane, dia pun menjadi sangat takjub. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.